Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Asnahairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-7 pada Kamis 28 Oktober 2021 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini telah dibahas mengenai pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas, John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi tiga, antaranya yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Montesquieu, pemisahan murni meliputi yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Van Vollenhoven dengan teori catur praja diantaranya yang pertama fungsi bestur atau eksekutif, yang kedua fungsi kepolisian atau politi, yang ketiga fungsi peradilan atau rehprak, yang keempat fungsi membuat peraturan atau regeling atau wetgeving. Kemudian Lemaitre memodifikasikan teori catur praja menjadi panca praja. Di antaranya yang pertama fungsi bestur org, yakni untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang kedua fungsi bestur yakni menjalankan ketentuan perundang-undangan, yang ketiga fungsi polisi atau politi, yang keempat fungsi peradilan dan pengadili, yang kelima fungsi membuat perundang-undangan. Leroy, asas pemerintahan yang baik meliputi yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas memotivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan asas keadilan atau kewajaran, yang ke-9 asas menanggapi pengharapan yang wajar, yang ke-10 asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas yang ke-8 asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, yang ke-12 asas kebijaksanaan, dan yang ke-13 asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi dua bagian, yakni yang pertama tindakan secara intern, yang kedua tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Teknis pengawasan internal melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintah. Sistem pengawasan atau kontrol tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya atau preventif, maupun juga setelah tugas atau fungsi-fungsi selesai dilaksanakan atau represif. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat yang pertama politik, yakni apabila yang dijadikan ukuran dan sasarannya adalah masalah efektivitas serta legitimasi. Yang kedua yuridis, yakni apabila tujuan yang dimaksud adalah untuk menegakkan yuridiksitas atau legitimitas. Kemudian yang ketiga ekonomis, yakni apabila sasaran yang diinginkan adalah sasaran untuk mengetahui kualitas dan moralitas administrasi negara.
Pengawasan internal adalah Inspektorat Jenderal atau Irjen. Pengawas secara ekstern adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.